warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Nama saya Fahar Fijatullah dari kelas 2E jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya akan memperjelaskan tentang apa itu PUEB dan juga salah satu isi dari PUEB itu yang bernama tanda petik. Dan saya akan memperjelaskan tentang yang lebih spesifik dari tanda petik, yaitu tanda petik ganda, yang misalnya kayak pengertiannya atau jenis-jenisnya atau perbedaannya dengan tanda petik tunggal. So, tunggu apa lagi? Let's check this out. Oke guys, kali ini kita akan membahas PUEB terlebih dahulu. PUEB ini merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEB ini sebagai pengganti dari EYD ataupun ejaan yang disempurnakan. PUEB ini menjadi penting untuk seorang penulis dalam menulis ceritanya ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Nah, PUEB ini memiliki beberapa jenis, diantaranya pemakaian kata, penulisan kata, dan juga tanda baca. Dan saya ambil dari beberapa poinnya saja, misalnya kayak 2 poin atau 3 poin. Nah, kita langsung aja ke pemakaian kata. Pemakaian kata ini ada poin-poinnya, yaitu huruf abjad dan juga huruf vokal. Nah, sementara penulisan kata memiliki poin-poin beberapa seperti kata berimbuhan ataupun kata depan, dan juga tanda baca yang seperti tanda titik, tanda koma, dan juga tanda petik. Nah, tanda petik ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Tanda petik. Tanda petik ini ialah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai sebuah ucapan, kutipan, atau frasa atau kata. Jadi tanda petik ini biasa kita temukan misalnya di novel ataupun di buku-buku cerita lainnya, ataupun sebuah obrolan di sebuah novel ataupun koran. Nah, tanda petik ini memiliki beberapa perbedaan dengan tanda petik tunggal. Nah, tanda petik atau tanda petik ganda digunakan untuk mengapit sebuah ungkapan atau makna kata dari pembicaraan atau naskah tertulis ataupun bahan tertulis lainnya. Sementara tunggal memiliki arti untuk digunakan mengapit sebuah ungkapan dari bahasa daerah maupun asing, ataupun mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Jadi kita akan langsung saja ke contoh-contoh dari tanda petik ganda. Nah, contoh-contoh dari jenis-jenis penggunaan tanda petik ganda beserta contohnya. Seperti 1. Sebuah petikan langsung dari pembicaraan atau bahan tertulis. Contohnya ialah Kepala RT berkata, "Mari kita tingkatkan solidaritas kampung ini." Nah, jadi ini merupakan sebagai pengapit dari sebuah ungkapan dari pembicaraan atau pembicaraan dari kepala RT tersebut. Nah, yang kedua, sebagai pengapit judul syair atau karangan atau bab buku. Contohnya adalah novel Turangga Gila Bola memiliki alur yang dapat dinikmati para pembaca. Nah, ini tanda petik ini bertugas sebagai pengapit dari judul novel tersebut. Nah, yang ketiga adalah sebagai pengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal oleh masyarakat. Contohnya ialah perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi pada bulan Juni. Nah, ini sebagai pengapit dari istilah-istilah yang kemungkinan kurang dikenal oleh masyarakat karena ini merupakan bahasa ekonomi. Nah, ini yang keempat, sebagai pengapit kata-kata yang memiliki arti khusus. Contohnya ialah karena sangat rajin membaca buku, Andi dijuluki si kutu buku. Nah, tanda petik ini digunakan sebagai pengapit dari
arti khusus yang dijuluki dari masyarakat kepada Andi. Yang kelima adalah sebagai pengganti kata SDA, bukan sumber daya alam, tapi sama dengan di atas. Contohnya ialah konkret, bukan konkret, apotek, bukan apotik, andal, bukan handal. Nah, ini tanda petiknya ini sebagai pengganti dari kata bukan untuk mempercepat atau mempersingkat dari sebuah kata-kata agar tidak bertele-tele dalam perkataan tersebut. Oke, jadi sampai sini aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini. Thank you.